warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Firda Nurul Hilwia dari kelompok 1 Perencanaan Pangan Intervensi. Pada video kali ini akan membahas tentang gangguan akibat kekurangan iodium. Tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman-teman kelompok saya, yaitu Adelia, Helena Aisyah, Nanda Nabila, Ananda Yunita, dan juga Kanzadara Afifah. Simak video berikut ya untuk informasi selanjutnya. Satu masalah gizi di Indonesia ialah masih terjadinya defisiensi iodium yang dapat menyebabkan sedimentasi atau gangguan akibat kekurangan iodium. Diperkirakan 140 juta kasus demam akibat kekurangan iodium karena 40 juta penduduk hidup di daerah endemik. Tentu saja ada kasus bayi yang terpenting. Hal tersebut menunjukkan bahwa GAKI penting untuk tetap dikaji secara kontinu. Masalah GAKI tentu tidak bisa dianggap remeh, karena seperti halnya stunting, kekurangan iodium berhubungan dengan perkembangan otak dan kematian bayi. Iodium adalah unsur gizi misal yang berfungsi untuk pembentukan hormon tiroid, tirosin atau T4, triiodotiramin atau T3 yang berguna dalam proses pengembangan susunan saraf pusat dan proses tumbuh kembang manusia. Ketidakcukupan iodium berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan yang akan menghasilkan masalah kesehatan masyarakat yang disebut dengan gangguan akibat kekurangan iodium atau GAKI. Gangguan akibat kekurangan iodium atau GAKI merupakan spektrum luas dari gangguan pertumbuhan dan perkembangan fisik maupun mental dengan gambaran yang sangat bervariasi sesuai dengan tingkat tumbuh kembang manusia akibat kekurangan iodium. Spektrum GAKI meluas pada semua kelompok umat, mulai dari janin kandungan, bayi neonatus, anak remaja, anak dewasa termasuk manusia usia subur, ibu hamil dan menyusui, serta kelompok lanjut usia. Defisiensi GAKI menurut data yang saya dapat yaitu WHO 2003 sebesar 1,9 miliar populasi dari 192 negara di dunia mengalami defisiensi iodium sebanyak 36,5% dari populasi usia anak sekolah 6-12 tahun. Di dunia mengalami kekurangan iodium dengan data tertinggi Eropa sebesar 59,9% dan di Amerika 10,1%. Sedangkan di Asia Tenggara sebesar 39,9%. Menurut hasil Riskesdas 2013, menunjukkan persentase rumah tangga di Indonesia yang mengkonsumsi garam dengan kandungan cukup iodium sebesar 77,1% dan cenderung mengalami peningkatan dibandingkan pada Riskesdas 2007, yaitu sebesar 63,3%. Kurang iodium sebesar 14,8% dan tidak beriodium sebesar 8,1% menurut Kemenkes Republik Indonesia 2013. Secara nasional, angka ini masih belum mencapai target Universal Salt Iodization atau USI yaitu minimal 90%. Oke, pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang ciri orang yang terkena GAKI atau gangguan akibat kekurangan iodium. Gangguan akibat kekurangan iodium atau GAKI dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Di antaranya yang paling familiar di masyarakat yaitu goiter atau gondok dan juga hipotiroid atau MUMS. Namun, adapun masalah gizi lainnya atau masalah kesehatan lainnya seperti kreatinisme, keterlambatan perkembangan kognitif pada anak, gangguan reproduksi, bahkan sampai resiko kematian pada bayi. Yang pertama ada pembesaran kelenjar tiroid atau yang disebut gondok. Gondok memiliki ciri utama pembesaran kelenjar tiroid di leher yang bisa terlihat dan dirasakan. Namun dia tidak sakit. Ini adalah tanda klasik dari defisiensi iodium. Lalu adanya gejala tambahan mungkin disertai rasa tidak nyaman dan tekanan di leher, sulit menelan, sulit bernafas jika gondoknya sudah besar. Masyarakat sering keliru nih antara gondok dan gondongan. Kalau gondok itu terjadi di pembekakan di tiroid atau di leher yang bentuknya seperti kupu-kupu. Sementara kalau gondongan itu pembengkakan yang terjadi di antara tulang pipi sampai dengan dasar tiroid yang disebabkan oleh kekurangan iodin. Sementara untuk gondongan atau MUMS terjadi keakibat dari infeksi dari virus MUMS yang menyerang kelenjar ludah dan menyebar melalui droplet. Jadi seperti vaksin gitu, dia menyebar seperti COVID gitu, dia menyebar dan diatasi bisa dengan vaksin.
Lalu dari perbedaan dari gejalanya juga kalau misalnya gondok itu di leher bengkaknya dan nggak nyeri, gejala lainnya tergantung dari hipotiroid atau hipertiroid dianya. Lalu kalau misalnya dari gondongan itu adanya pembengkakan di leher tiroid yang disebabkan oleh kekurangan iodin. Sementara untuk gondongan atau mumps terjadi akibat dari infeksi dari virus mumps yang menyerang kelenjar ludah dan menyebar melalui droplet. Jadi seperti vaksin gitu, dia menyebar seperti COVID gitu, dia menyebar dan diatasi bisa dengan vaksin. Lalu dari perbedaan dari gejalanya juga kalau misalnya gondok itu di leher bengkaknya dan nggak nyeri, gejala lainnya tergantung dari hipotiroid atau hipertiroid dianya. Lalu kalau itu adanya pembengkakan di leher di bagian pipi tadi dan nyeri, biasanya dari pipi sampai leher, ada yang sampai leher kalau besar, dan biasanya dia disertai dengan nyeri. Lalu gejala lainnya seperti sebelum nyeri itu sebelum ada gondongannya biasanya ada demam, terus nyeri pada telinga terutama saat menelan dan juga berbicara. Lalu dari penanganannya juga beda. Jadi kalau misalnya gondok itu penanganannya tergantung kasus, dia misalnya hipotiroid atau hipertiroid. Kalau hipo berarti dia penanganannya melalui memakan atau mengkonsumsi iodium, sementara kalau hiper mengurangi. Lalu kalau misalnya gondongan sendiri itu kan disebabkan oleh infeksi, penanganannya bisa dari obat-obatan atau vaksin, dan juga biasanya tuh kalau misalnya gondongan itu 1 minggu udah sembuh gitu, dan dapat juga dicegah dengan yang adanya vaksin namanya MMR. Nah, selanjutnya ada gejala lain selain gondok atau pembesaran kelenjar pada tiroid. Yang lainnya itu ada hipotiroidisme atau kekurangan iodium juga. Gejala umumnya biasanya kelelahan, kelemahan, peningkatan sensitif terhadap dingin, jadi gampang kedinginan, sembelit, kulitnya kering, wajahnya bengkak, suaranya serak, rambutnya rontok, dan peningkatan pada berat badan. Lalu hipotiroid pada anak itu juga mempengaruhi pada pertumbuhan si anak, bisa jadi dari tumbuh tingginya, terus juga pertumbuhan kognitifnya juga terganggu. Jadi nggak cuma dari fisik tapi juga dari mental dan juga secara kognitif gitu. Lalu ada kreatinisme, seperti tadi di awal ada contoh Ngantini, seorang yang usia 21 tahun tapi dia seperti seseorang yang masih berusia 7 tahun dari segi kognitif, dari segi pemikiran, dari segi tubuh juga bukan seperti orang yang sudah 21 tahun karena dia ada pemendekan pada tubuhnya dan tidak maksimal pada pertumbuhannya. Ciri-cirinya yaitu keterbelakangan mental, pertumbuhan fisiknya terhambat, wajahnya khas seperti wajahnya lebar, hidungnya datar, dan juga lidahnya besar biasanya, dan gangguan pendengaran serta bicara. Jadi juga fisiknya juga terganggu gitu. Lalu ada juga keterlambatan perkembangan kognitif dan motorik pada anak, yaitu pada anak biasanya menunjukkan kesulitan belajar, penurunan prestasi sekolah, dan gangguan pada keterampilan motorik kasar dan halus. Selanjutnya ada kelelahan dan kelemahan umum, biasanya orang yang kekurangan pada berat badan. Lalu kelemahan umum, biasanya orang yang kekurangan mengakibat gangguan kekurangan iodium itu biasanya merasa lelah, lesu, dan juga kurang energi secara umum. Lalu gangguan reproduksi pada ibu-ibu gitu, pada wanita biasanya pada umumnya, yaitu pada gangguan menstruasi dan juga masalah kesuburan, dan tidak menutup kemungkinan pada masalah reproduksi pada laki-laki, yaitu penurunan libido dan juga masalah kesuburan. Lalu orang yang gaki atau gangguan akibat kekurangan iodium biasanya kulitnya dan rambutnya juga tidak sehat, seperti yang hipotiroid, rambutnya gampang rontok, dan juga kulitnya kasar gitu, bahkan kulitnya kasarnya itu sampai bersisik gitu, dan juga rambutnya juga menjadi kering, tipis, rapuh, jadi mudah sekali rontok. Lalu ada juga peningkatan kelahiran mati dan kematian neonatal. Jadi pada ibu hamil, kalau ibu hamilnya ini mengalami gaki atau gangguan akibat kekurangan iodium, bisa mengalami resiko kematian pada janinnya ataupun pada bayi yang lahir nantinya. Jadi
begitulah ciri dan juga beberapa akibat dari gangguan kekurangan iodium. Intervensi pangan untuk mencegah terjadinya GAKI antara lain adalah penggunaan garam beriodium. Penggunaan garam beriodium adalah cara yang paling efektif dan sederhana untuk memastikan asupan iodium yang kita konsumsi sehari-hari. Program fortifikasi makanan beriodium seperti tepung dan minyak goreng juga dapat menjadi intervensi pangan untuk mencegah terjadinya GAKI. Konsumsi makanan yang kaya akan iodium alami seperti produk olahan susu, ikan laut, dan juga telur. Pilihlah buah-buahan dan sayur-sayuran yang ditanam di daerah dengan kandungan iodium tinggi. Sayuran atau buah yang ditanam di tanah yang kaya akan iodium mungkin akan menyerap mineral ini. Konsentrasi iodium di dalam tanah bisa bervariasi tergantung pada geografis dan jenis tanah. Penanggulangan GAKI. Penanggulangan GAKI ini ada beberapa macam, yaitu jangka pendek, yaitu mendistribusikan kapsul iodium pada usia wanita subur dan anak sekolah di daerah endemik GAKI. Kemudian untuk jangka panjang, yaitu fortifikasi garam beriodium atau disebut program iodisasi garam. Garam beriodium merupakan salah satu bentuk pencegahan defisiensi iodium yang mudah diterapkan. Namun perlu diperhatikan penggunaannya untuk mendapat manfaat yang maksimal dari garam beriodium. Kemudian komunikasi, informasi, dan edukasi, yang mana yaitu KIE yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Bentuk KIE ini berupa pentingnya mengkonsumsi garam beriodium, advokasi, pendidikan, dan penyuluhan terkait bahaya dan dampak GAKI. Kemudian ada surveillance GAKI, yang mana surveillance merupakan salah satu dari indikator kesinambungan program GAKI. Surveillance GAKI berisi kegiatan pemantauan yang dilakukan secara terus-menerus terhadap indikator GAKI di masyarakat untuk dapat dilakukan langkah-langkah penanggulangan yang tepat. Yaitu yang pertama ada fortifikasi garam. Fortifikasi garam ini mewajibkan fortifikasi dengan iodium sesuai standar yang diterapkan oleh pemerintah. Kemudian, bekerja sama dengan produsen garam untuk memastikan proses fortifikasi berjalan dengan baik. Kemudian, selanjutnya ada distribusi garam beriodium, yang mana distribusi garam beriodium ini secara gratis atau dengan harga subsidi di daerah-daerah rentan. Kemudian, monitoring dan evaluasi distribusi untuk memastikan cakupan yang luas dan merata. Setelah itu ada yang namanya edukasi dan sosialisasi, yang mana kampanye pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya iodium melalui media massa, sekolah, dan pusat kesehatan. Dan pelatihan tenaga kesehatan untuk mendeteksi dan menangani kasus GAKI, serta memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu ada monitoring dan evaluasi, yang mana pengembangan sistem pemantauan untuk memastikan kualitas garam beriodium yang berada di pasaran, dan melakukan survei berkala untuk memantau perubahan prevalensi GAKI dan efektivitas. Kesimpulannya yaitu GAKI dapat memiliki dampak yang luas pada kesehatan, dari pembesaran kelenjar tiroid yaitu gondok hingga gangguan perkembangan kognitif dan motorik pada anak-anak, serta berbagai masalah kesehatan lainnya pada orang dewasa. Oleh karena itu, penting untuk memastikan asupan iodium yang cukup melalui diet atau intervensi kesehatan masyarakat seperti fortifikasi garam dengan iodium. Kesimpulannya yaitu GAKI dapat memiliki dampak yang luas pada kesehatan, dari pembesaran kelenjar tiroid yaitu gondok hingga gangguan perkembangan kognitif dan motorik pada anak-anak, serta berbagai masalah kesehatan lainnya pada orang dewasa. Oleh karena itu, penting untuk memastikan asupan iodium yang cukup melalui diet atau intervensi kesehatan masyarakat seperti fortifikasi garam dengan iodium. Kesimpulannya yaitu GAKI dapat memiliki dampak yang luas pada kesehatan, dari pembesaran kelenjar tiroid yaitu gondok hingga gangguan perkembangan kognitif dan motorik pada anak-anak, serta berbagai masalah kesehatan lainnya pada orang dewasa. Oleh karena itu, penting untuk memastikan asupan iodium yang cukup melalui diet atau intervensi kesehatan masyarakat seperti fortifikasi garam dengan iodium. Kesimpulannya yaitu GAKI dapat memiliki dampak yang atau intervensi kesehatan masyarakat seperti fortifikasi garam dengan iodium.